Dia telah menjadi pengejar sementara kamu telah menjadi yang dikejar. Dia mengejar sementara kamu memilih. Dia berharap sementara kamu memutuskan. Pembalikan ini tidak terjadi secara kebetulan. Ini tidak terjadi karena kamu adalah pria tercantik yang pernah dia temui, atau yang terkaya, atau yang paling menawan. Ini terjadi karena kamu memahami sesuatu yang tidak dipelajari 99% pria, bahwa ketertarikan bukan tentang memberikan wanita apa yang mereka inginkan. Ini tentang menjadi sesuatu yang tidak bisa mereka hentikan untuk dipikirkan. Hari ini saya akan mengungkapkan satu prinsip psikologis yang membalikkan seluruh skrip pengejaran, mengubahmu dari pemburu menjadi yang diburu, membuat wanita mengejarmu dengan intensitas yang sama seperti kebanyakan pria mengejar mereka. Tapi saya harus memperingatkanmu, pengetahuan ini berbahaya. Gunakan dengan bijak karena sekali kamu memahami bagaimana mengisi pikiran seorang wanita, garis antara ketertarikan yang sehat dan obsesi yang tidak sehat menjadi sangat tipis. Setiap pikiran wanita seperti kota dengan real estate terbatas. Sebagian besar ruang itu ditempati oleh pekerjaan, keluarga, masalah, mimpi, ketakutan, dan kelangsungan hidupnya sehari-hari. Tapi ada real estate premium dalam lanskap mentalnya. Ruang yang diperuntukkan bagi pikiran yang tidak akan pergi, orang-orang yang tidak akan keluar dari kesadarannya, dan pengalaman yang diputar ulang dalam loop tanpa akhir. Kebanyakan pria bahkan tidak diperhatikan oleh komite perencanaan kota mentalnya. Mereka ada di pinggiran kesadarannya, mudah dilupakan, jarang dikunjungi, dan dengan cepat dihancurkan ketika sesuatu yang lebih menarik muncul. Mereka seperti papan iklan di jalan raya, terlihat sejenak, lalu dilupakan selamanya. Tetapi beberapa pria berhasil membangun arsitektur permanen dalam pikirannya. Mereka membangun monumen untuk diri mereka sendiri yang tidak dapat dia hancurkan, menetapkan tempat tinggal dalam pikirannya yang tidak pernah harus mereka bayar sewa, dan menciptakan landmark psikologis yang mengarahkan seluruh dunia emosionalnya. Perbedaan antara pria yang dilupakan dan pria yang diobsesi bukanlah bakat, penampilan, atau kekayaan. Ini tentang memahami bagaimana menjadi signifikan secara arsitektural dalam lanskap kesadarannya. Ini tentang mengetahui bagaimana membangun struktur dalam pikirannya yang tidak dapat dia hancurkan, bahkan ketika dia ingin. Pikiran manusia memiliki obsesi yang aneh terhadap penyelesaian. Psikolog menyebutnya efek Zeigarnik, yang mengacu pada kecenderungan otak untuk mengingat tugas yang belum selesai lebih jelas daripada yang telah diselesaikan. Lagu yang terjebak di kepalamu bukanlah yang kamu dengar sampai akhir. Itu adalah yang terputus. Film yang menghantuimu bukanlah yang memiliki akhir yang memuaskan. Itu adalah yang meninggalkan pertanyaan yang tidak terjawab. Kebanyakan pria mendekati wanita seolah-olah mereka mencoba menulis novel lengkap, dengan awal yang jelas, tengah yang dapat diprediksi, dan akhir yang jelas. Mereka mengungkapkan segalanya, menjelaskan segalanya, dan menyelesaikan segalanya. Mereka tidak meninggalkan misteri, menciptakan celah, dan tidak menyediakan ruang bagi imajinasinya untuk diisi. Mereka memberikan seluruh cerita di depan, dan begitu dia membacanya, dia tidak memiliki alasan untuk kembali ke situ. Pria yang memahami pengejaran psikologis beroperasi seperti komposer ulung yang dengan sengaja meninggalkan simfoninya tidak selesai. Dia menciptakan melodi dalam pikirannya yang menuntut resolusi tetapi tidak pernah menerimanya. Dia memulai percakapan yang menciptakan rasa ingin tahu, tetapi tidak pernah sepenuhnya memuaskannya. Dia mengungkapkan bagian dari dirinya yang membuatnya lapar untuk mengetahui lebih banyak, tetapi tidak pernah sepenuhnya memenuhi rasa lapar itu. Dia menjadi terjebak secara mental di ruang antara apa yang dia ketahui tentangmu dan apa yang dia ingin tahu. Pikirannya, yang putus asa akan penyelesaian, mulai mengisi celah-celah itu dengan fantasi, asumsi, harapan, dan mimpi. Dia mulai menulis bagian-bagian yang hilang dari ceritamu dalam imajinasinya. Dan karena dia adalah penulis dari fantasi ini, mereka adalah tepat apa yang dia ingin dengar. Setiap wanita beroperasi dengan algoritma kelangkaan internal yang menentukan nilai yang dia berikan pada berbagai pengalaman, peluang, dan orang. Seperti sistem pasar manapun, algoritma ini didasarkan pada penawaran dan permintaan. Semakin banyak sesuatu dalam hidupnya, semakin sedikit nilai yang dia berikan padanya.
Semakin langka sesuatu, semakin tinggi algoritma internalnya menandainya sebagai berharga. Kebanyakan pria membanjiri pasar wanita dengan perhatian, ketersediaan, validasi, dan minat mereka. Mereka menciptakan kelimpahan buatan dari diri mereka sendiri dalam hidupnya yang menghancurkan nilai mereka dalam ekonomi internalnya. Mereka selalu tersedia ketika dia menelepon, selalu siap menemuinya ketika dia bebas, dan selalu ingin memberikan apapun yang dia butuhkan. Mereka beroperasi seperti bisnis yang memiliki penjualan. Semua harus pergi yang permanen. Penawaran tinggi, permintaan rendah, harga sangat rendah. Pria yang menciptakan pengejaran beroperasi dari kelangkaan buatan. Dia mengendalikan pasokannya di pasarnya, menjadikan perhatian, waktu, dan validasinya barang langka yang diperdagangkan dengan harga premium. Dia tidak membanjiri wanita dengan pesan. Dia mengirimnya secara strategis. Dia tidak membuat dirinya selalu tersedia. Dia memberikan akses secara selektif. Dia tidak memvalidasi wanita tanpa henti. Dia memberi penghargaan secara sesekali. Kelangkaan ini tidak berarti menjadi jauh atau tidak tertarik. Ini berarti selektif dan disengaja. Ini berarti membuat kehadiranmu terasa lebih kuat dalam ketidakhadiranmu daripada pria lain membuat diri mereka terasa dalam kehadiran mereka yang konstan. Ini berarti menjadi saham yang semua orang ingin beli karena sangat sedikit saham yang tersedia. Setiap wanita membawa kekosongan emosional, celah psikologis yang perlu diisi, kerinduan internal yang menginginkan kepuasan, dan kekosongan spiritual yang mencari penyelesaian. Kekosongan ini seperti luka tak terlihat yang mungkin bahkan tidak dia sadari secara sadar, tetapi mempengaruhi setiap keputusan hubungan yang dia buat. 4 kekosongan utama yang mendorong psikologi feminin adalah kekosongan validasi, kekosongan kegembiraan, kekosongan pelarian, dan kekosongan penaklukan. Kebanyakan wanita kelaparan dalam setidaknya satu dari area ini. Pria yang dapat mengidentifikasi kekosongan mana yang dia bawa dan memposisikan dirinya sebagai pemasok eksklusif menjadi sangat penting secara psikologis. Kekosongan validasi milik wanita yang tidak pernah merasa benar-benar dihargai untuk siapa dirinya, bukan untuk apa yang dia tampilkan atau apa yang dia bisa berikan. Dia dikelilingi oleh pria yang menginginkan tubuhnya, kecantikannya, atau statusnya karena asosiasi. Tetapi dia kelaparan akan seseorang yang memvalidasi pikirannya, karakternya, dan dunia batinnya. Pria yang dapat melihat dan menghargai kompleksitasnya menjadi tak tergantikan secara emosional. Kekosongan kegembiraan milik wanita yang hidupnya telah menjadi membosankan dan dapat diprediksi. Dia terjebak dalam rutinitas yang membosankan, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak pernah mengejutkannya, menjalani naskah yang bisa dia ulang dalam tidurnya. Pria yang menyuntikkan ketidakpastian ke dalam dunianya menjadi pengedar obat psikologisnya, dan dia menjadi kecanduan kepada tingginya yang hanya bisa dia berikan. Kekosongan pelarian milik wanita yang merasa tercekik oleh tanggung jawab, harapan, dan beban selalu harus siap. Dia membutuhkan momen di mana dia bisa melepas topengnya, melupakan masalahnya, dan ada tanpa tekanan kinerja. Pria yang menjadi tempat perlindungannya dari dunia menjadi tak terlupakan. Kekosongan penaklukan milik wanita yang tidak pernah harus bekerja untuk mendapatkan perhatian pria. Dia telah dikejar, dilamar, dan dikejar begitu konsisten sehingga persetujuan pria telah kehilangan semua makna. Dia mendambakan tantangan untuk mendapatkan minat seseorang, kegembiraan ketidakpastian, dan kepuasan dari penaklukan. Pria yang membuatnya mengejar menjadi hadiah yang paling ingin dia menangkan. Teknik psikologis paling kuat untuk menciptakan pengejaran adalah penarikan strategis, pengurangan kehadiran, perhatian, dan ketersediaan yang terhitung pada saat yang tepat ketika dia mulai merasa nyaman dengan akses tak terbatas ke ketiga hal tersebut. Ini bukan tentang bermain permainan atau menjadi manipulatif. Ini tentang memahami bahwa psikologi manusia menghargai apa yang ditakuti kehilangan lebih dari apa yang dijamin untuk dipertahankan. Ketika kehadiranmu menjadi dapat diprediksi, perhatianmu menjadi diharapkan, dan ketersediaanmu menjadi diasumsikan, kamu berhenti menjadi hadiah dan mulai menjadi hal yang sudah pasti.
Penarikan strategis berarti mengenali momen ketika dia mulai menganggapmu remeh dan merespons dengan menjadi langka. Ketika dia berhenti menghargai pesanmu, kamu mengirim pesan lebih jarang. Ketika dia berhenti menghargai waktumu, kamu menjadi kurang tersedia. Ketika dia berhenti bersemangat dengan perhatianmu, kamu mengalihkan perhatian itu ke tempat lain. Kunci penarikan strategis adalah waktu dan subtilitas. Menarik terlalu awal dan dia tidak pernah mengembangkan keterikatan. Menarik terlalu jelas dan dia mengenali manipulasi. Menarik terlalu sepenuhnya dan dia pergi. Tetapi menarik pada saat yang tepat dengan intensitas yang tepat dan psikologinya beralih dari menganggapmu remeh menjadi takut kehilanganmu. Jika kamu mulai memahami bagaimana prinsip-prinsip psikologis ini bekerja dan ingin menguasai seni menciptakan ketertarikan yang sehat, pastikan untuk berlangganan saluran ini. Tekan lonceng notifikasi karena memahami psikologi pengejaran memerlukan pendidikan berkelanjutan tentang dinamika kuat ini. Wanita adalah makhluk yang secara alami penasaran, tetapi kebanyakan pria memuaskan rasa ingin tahu. Mereka terlalu cepat dan terlalu lengkap. Mereka menjawab setiap pertanyaan, menjelaskan setiap misteri, dan mengungkapkan setiap rahasia. Mereka beroperasi seperti Wikipedia, komprehensif, dapat diprediksi, dan akhirnya terlupakan begitu kamu mendapatkan informasi yang kamu cari. Pria yang menciptakan pengejaran beroperasi seperti serial Netflix dengan cliffhanger yang menarik. Tepat ketika dia berpikir dia memahami dirimu, kamu mengungkapkan sesuatu yang mengubah seluruh persepsinya. Tepat ketika dia percaya dia sudah memahami kamu menunjukkan kompleksitas yang tidak dia ketahui ada. Tepat ketika dia berpikir ceritanya sudah lengkap, kamu memperkenalkan bab baru yang mengubah segalanya yang dia pikir dia ketahui. Generasi rasa ingin tahu bukan tentang menjadi menipu atau misterius demi misteri. Ini tentang memahami bahwa manusia secara alami tertarik pada teka-teki, tantangan, dan misteri yang belum terpecahkan. Ini tentang mengungkapkan dirimu secara bertahap daripada langsung. Melapisi kepribadianmu seperti novel yang kompleks daripada menampilkannya seperti judul sederhana. Wanita yang tidak pernah bisa sepenuhnya memahami dirimu tetap terlibat secara mental dengan proyek memahami dirimu. Dia menjadi detektif yang menyelidiki kasus siapa dirimu sebenarnya. Dan karena kasus ini tidak pernah sepenuhnya terpecahkan, dia tidak pernah berhenti menyelidiki. Kamu menjadi misteri yang tidak bisa dia tinggalkan, teka-teki yang tidak bisa dia hentikan untuk mencoba menyelesaikannya. Substansi dan pengalaman yang paling adiktif di dunia beroperasi pada jadwal penguatan intermiten. Hadiah yang datang secara tidak terduga dan tidak konsisten, tetapi cukup kuat untuk membuat orang kembali lagi. Ketergantungan judi, obsesi media sosial, dan ya, obsesi romantis semuanya mengikuti pola ini. Kebanyakan pria memberikan penguatan konstan, perhatian yang dapat diprediksi, validasi yang konsisten, dan ketersediaan yang dapat diandalkan. Mereka beroperasi seperti pekerjaan bergaji, aman, stabil, tetapi pada akhirnya tidak menginspirasi. Wanita tahu persis apa yang akan mereka dapatkan dari mereka dan kapan mereka akan mendapatkannya, yang membuat sistem hadiah menjadi membosankan dan akhirnya diabaikan. Pria yang menciptakan pengejaran beroperasi pada jadwal penguatan intermiten. Perhatiannya datang dalam ledakan yang tidak terduga. Validasinya tiba secara tidak terduga dan kuat. Ketersediaannya tidak mengikuti pola yang dapat dikenali. Dia beroperasi seperti penjualan berbasis komisi. Hadiahnya tidak pasti, tetapi ketika datang, itu sepadan dengan penantian. Ini tidak berarti menjadi tidak konsisten demi ketidakkonsistenan, atau tidak dapat diandalkan demi manipulasi. Ini berarti memahami bahwa kesenangan yang dapat diprediksi kurang kuat daripada kesenangan yang tidak dapat diprediksi, bahwa hadiah yang diharapkan kehilangan dampaknya seiring waktu, dan bahwa antisipasi terhadap sesuatu yang baik bisa lebih memabukkan daripada hal baik itu sendiri. Wanita tidak hanya menginginkan pria, mereka menginginkan pria yang juga diinginkan wanita lain. Mereka tidak hanya mencari individu, mereka mencari individu yang diakui orang lain sebagai berharga. Mereka tidak hanya memilih pasangan, mereka memilih pasangan yang memvalidasi kemampuan seleksi mereka sendiri dengan menjadi sangat diinginkan.
Kebanyakan pria mencoba membuktikan nilai mereka melalui demonstrasi langsung, menunjukkan pencapaian mereka, kekayaan mereka, bakat mereka, dan kebajikan mereka. Mereka beroperasi seperti pelamar pekerjaan yang mencoba meyakinkan satu majikan tentang kualifikasi mereka. Pendekatan ini menempatkan semua tekanan pada wanita untuk mengenali nilai pria secara independen, yang secara psikologis sulit dan seringkali tidak berhasil. Pria yang menciptakan pengejaran menunjukkan nilainya melalui bukti sosial, bukti bahwa orang lain sudah mengenali nilainya. Dia tidak mencoba meyakinkan wanita bahwa dia berharga. Dia membiarkan wanita menemukan bahwa orang lain sudah mencapai kesimpulan itu. Dia tidak menjual dirinya secara langsung. Dia membiarkan wanita menyaksikan orang lain membeli apa yang dia tawarkan. Bukti sosial tidak berarti membanggakan diri tentang wanita lain atau memamerkan opsi romantis. Ini berarti menjalani hidup yang secara alami menarik perhatian, rasa hormat, dan minat dari berbagai sumber. Ini berarti menjadi pria yang dihormati pria lain, yang diperhatikan wanita, dan yang diinginkan kelompok sosial. Ini berarti menciptakan reputasi yang berbicara untuk dirinya sendiri, daripada harus berbicara untuk diri sendiri. Kebanyakan pria mencoba membuat wanita bahagia secara konsisten, dapat diprediksi dan terus-menerus. Mereka beroperasi seperti jalan datar emosional, mulus, aman, dan sepenuhnya terlupakan. Mereka memberikan kepuasan yang stabil daripada pengalaman yang berkesan dan kenyamanan yang konsisten daripada emosi yang menarik. Pria yang menciptakan pengejaran memahami bahwa intensitas emosional lebih penting daripada konsistensi emosional. Dia menciptakan roller coaster emosional, pengalaman yang membawanya melalui spektrum penuh perasaan yang membuatnya merasa lebih hidup di hadapanmu daripada dia merasa di hadapan siapapun. Ini tidak berarti menjadi dramatis, tidak stabil, atau emosional yang menyakiti. Ini berarti memahami bahwa manusia lebih tertarik pada variasi emosional daripada monotoni emosional. Bahwa pengalaman yang berkesan memerlukan puncak dan lembah emosional, dan bahwa hati lebih mengingat intensitas daripada konsistensi. Kamu menciptakan puncak emosional melalui kejutan, petualangan, pencapaian, dan koneksi. Kamu menciptakan lembah emosional melalui tantangan, ketidakpastian, ruang, dan konflik lembut. Kombinasinya menciptakan turbulensi psikologis yang dia asosiasikan dengan perasaan benar-benar hidup. Dan dia menjadi kecanduan kepada kehidupan yang hanya bisa kamu berikan. Kebanyakan pria hidup sepenuhnya dalam momen saat mereka berinteraksi dengan wanita. Mereka fokus pada percakapan hari ini, kencan malam ini, dan rencana minggu ini. Mereka beroperasi seperti pedagang harian di pasar hubungan, fokus pada pengembalian langsung daripada membangun nilai jangka panjang. Pria yang menciptakan pengejaran berinvestasi pada kemungkinan masa depan daripada kepastian saat ini. Dia menanam benih pengalaman potensial, mengisyaratkan petualangan yang mungkin mereka bagi, dan menyarankan kemungkinan yang bisa mereka eksplor bersama. Dia menciptakan masa depan yang hanya bisa diaksesnya dengan mempertahankan koneksinya denganmu. Investasi masa depan ini bukan tentang membuat janji yang tidak bisa kamu tepati atau menciptakan ekspektasi palsu. Ini tentang memahami bahwa manusia lebih termotivasi oleh potensi daripada realitas. Bahwa antisipasi seringkali lebih kuat daripada aktualisasi. Dan bahwa kemungkinan sesuatu yang luar biasa bisa lebih menarik daripada kepastian sesuatu yang hanya baik. Kamu menjadi gerbang menuju kehidupan yang dia ingin jalani, pengalaman yang dia ingin miliki, dan versi dirinya yang dia ingin menjadi. Dia mengejarmu bukan hanya untuk siapa kamu hari ini, tetapi untuk siapa dia bisa menjadi bersamamu besok. Dalam pikirannya, kamu perlu diasosiasikan dengan emosi positifnya yang paling kuat. Setiap kali dia merasa bersemangat, kamu harus terhubung dengan perasaan itu. Setiap kali dia mengalami kebahagiaan, kehadiranmu harus menjadi bagian dari pengalaman itu. Setiap kali dia merasa benar-benar hidup, kamu harus menjadi variabel yang sama. Pengikatan ini terjadi melalui asosiasi yang konsisten antara kehadiranmu dan puncak-puncak emosionalnya. Kamu tidak hanya menghabiskan waktu bersamanya, kamu menciptakan pengalaman yang menghasilkan emosi yang paling dia rindukan. Kamu tidak hanya mengisi jadwalnya, kamu mengisi momen ketika dia merasa paling seperti dirinya sendiri.
Efek pengikatan berarti bahwa bahkan ketika kamu tidak hadir secara fisik, dia mengasosiasikan emosi tertentu dengan pikiran tentangmu. Ketika dia merasa bosan, dia memikirkan kegembiraanmu. Ketika dia merasa biasa, dia mengingat perasaan istimewa bersamamu. Ketika dia merasa terputus, dia merindukan koneksi yang hanya kamu berikan. Pengikatan psikologis ini membuatmu tak tergantikan secara emosional. Pria lain mungkin bisa memberikan pengalaman serupa, tetapi mereka tidak dapat mereplikasi asosiasi emosional spesifik yang telah kamu bangun dalam pikirannya. Kamu menjadi setara emosional dari pengalaman bermerek. Dapat ditiru dalam bentuk, tetapi tak tergantikan dalam perasaan.